Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan cerita, hikayat, dan cerpen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agisna Saidatul Kholidah, absen 1, berperan sebagai moderator. Saya Nida Lutfiana, absen 22, sebagai pembaca cerita hikayat. Saya Dinar Maulidah, absen 9, sebagai pembaca cerpen. Kelompok kami akan membacakan cerita hikayat dengan judul Bunga Kemuning yang akan dibacakan oleh Nida Lutfiana. Di sini saya akan membacakan cerita hikayat yang berjudul Bunga Kemuning. Dulu ada seorang raja yang sangat dikenal sangatlah bijaksana. Ia mempunyai 10 orang putri yang cantik. Ke-10 putri ini dinamakan dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamakan Putri Jingga, Putri Nilar, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Orange, Putri Merah Tarona, serta Putri Kuning. Tetapi lantaran sangat repot, raja tak dapat untuk mendidik anak-anaknya. Putri-putri raja jadi manja serta nakal, kecuali Putri Kuning. Ia senantiasa riang serta tersenyum ramah pada siapa juga. Di suatu hari, raja akan pergi jauh. Ia menghimpun semuanya putri-putrinya. Saya akan pergi jauh serta lama. Oleh-oleh apakah yang kalian kehendaki? Bertanya raja. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada bapak henda mereka. Tetapi lain perihal dengan Putri Kuning. Bapak, saya cuma mau bapak kembali dengan selamat, tuturnya. Kakak-kakaknya tertawa serta mencelakannya. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Sudah pasti saya bakal kembali dengan selamat serta kubawakan hadiah indah buatmu, kata raja. Selang beberapa saat, raja juga pergi. Sepanjang raja pergi, beberapa putri makin nakal serta malas. Mereka kerap menyuruh pelayan supaya menuruti mereka. Lantaran repot menuruti keinginan beberapa putri yang rewel ini, pelayan tidak pernah bersihkan taman istana. Putri Kuning sangatlah sedih melihatnya lantaran taman itu yaitu tempat yang paling disayangi ayahnya. Tanpa ada sanksi, Putri Kuning mengambil sapu serta mulai bersihkan taman ini. Kakak-kakak Putri Kuning yang lihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. Saksikan, nampaknya kita mempunyai pelayan baru, kata seseorang salah satunya. Kalian itu sungguh keterlaluan. Harusnya bapak tidak butuh membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya cuma mengganggu saja, kata Putri Kuning dengan geram. Pertikaian ini berlangsung sehari-hari hingga bapak mereka pulang. Ketika raja tiba di istana, ke-9 putrinya bermain di danau saat Putri Kuning tengah merangkai bunga di teras istana. Tahu hal semacam itu, raja jadi sangatlah sedih. Anakku yang rajin serta baik budi, ayahmu tidak dapat memberikan apa-apa kecuali kalung batu hijau itu. Tidaklah warna kuning kesayanganmu, kata raja. Sudahlah bapak, tidak kenapa. Batu hijau juga cantik, saksikan cocok benar dengan bajuku yang berwarna kuning, kata Putri Kuning yang lembut. Yang utama, bapak telah kembali. Bakal kubuatkan teh hangat untuk bapak, ucapnya lagi. Esok harinya, Putri Hijau lihat Putri Kuning menggunakan kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Semestinya kalung itu jadi milikku, lantaran saya, yaitu Putri Hijau, tutupnya dengan perasaan iri. Bapak memberinya kepadaku, bukanlah kepadamu, sahut Putri Kuning. Mendengar ini, Putri Hijau juga geram. Ia selekasnya mencari saudara-saudaranya serta menghasut mereka. Selang beberapa saat, Putri Kuning nampak. Kakak-kakaknya menangkapnya serta memukul kepalanya. Tak diduga, pukulan itu mengakibatkan Putri Kuning tidak adil. Astaga, kita mesti menguburnya, seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai membawakan Putri Kuning, lantas menguburnya di taman istana. Putri Hijau turut mengubur kalung batu hijau lantaran ia tidak menginginkannya lagi. Pada saat raja mencari Putri Kuning, tidak ada yang tahu kemana putri ini pergi. Kakak-kakaknya juga diam 1000 bahasa. Raja sangatlah geram, ia memerintahkan beberapa pengawal untuk
Sudah pasti tidak ada yang menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak ada yang menemukan putri kuning. Suatu hari, tumbuhlah suatu tanaman di atas makam putri kuning. Raja heran melihatnya. Tanaman apakah itu? Batang seperti jubah putri. Daunnya bulat bercahaya seperti kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan serta serta wangi. Tanaman itu mengingatkan putri kuning. Mulai sejak inilah bunga kemuning memperoleh namanya. Bahkan juga bunganya ini dipakai untuk mengharumkan rambut. Kulit kayunya dibuat orang jadi bedak. Sesudah mati juga putri kuning masih tetap memberi kebahagiaan. Selanjutnya, kami akan membacakan cerpen dengan judul Seorang Anak yang Berbakti kepada Orang Tua yang akan dibacakan oleh Dina Nur Maulida. Di sini saya akan membacakan cerita cerpen yang berjudul Seorang Anak yang Berbakti kepada Orang Tua. Di sebuah desa, terdapat sebuah rumah yang berisi seorang ibu dan kedua anaknya. Ibu itu bernama Mirna dan anaknya bernama Luki sebagai seorang kakak dan Luna sebagai seorang adik. Luki mempunyai sikap yang baik, sedangkan Luna mempunyai sikap sebaliknya dari Luki. Luki sekolah di SMP Harapan Mandiri. Luki duduk di kelas 1 SMP. Luna sekolah di SD Nusa Bangsa. Luna duduk di kelas 6 SD. Luki suka bangun lebih awal karena ia selalu membantu ibunya membereskan pekerjaan rumah dan membersihkan kamarnya terlebih dahulu. Sedangkan dengan Luna dia selalu bangun kesiangan dan meninggalkan kamarnya dengan keadaan berantakan. Suatu ketika Luna menangis karena buku tugasnya hilang. Luki membantu dan menasihati Luna agar tidak membiarkan kamarnya dalam keadaan berantakan. Selepas pulang sekolah, Luki membantu ibunya berdagang memakai sepeda sedangkan Luna hanya asik main HP. Luki menjaga dan merawat ibunya dengan baik karena ibunya sedang sakit. Tapi meskipun ibunya sedang sakit, Luna selalu asik bermain dengan teman-temannya dan main HP. Di perjalanan saat Luki berdagang untuk membantu ibunya di sepanjang jalan, jika Luki bertemu dengan temannya, Luki selalu dihina bahwa dia seorang anak yang tidak mampu, tapi Luki dengan sadar menghadapinya. Sejak kecil, Luki mempunyai cita-cita untuk memberangkatkan ibunya ke tanah suci. Luki belajar dengan sungguh-sungguh hingga ia menjadi seorang dokter. Lalu cita-cita Luki tercapai untuk memberangkatkan ibunya ke tanah suci. Kehidupan Luki sangatlah bahagia dibanding dengan kehidupan Luna yang sejak kecilnya sangat pemalas. Pesan, teman-teman kita harus mencontoh sikap Luki yang selalu membantu ibunya dan sangat giat belajar. Hanya dengan giat belajar, cita-cita akan tercapai. Belajar untuk masa depan yang cerah. Sekian pembacaan hikayat dan cerpen dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.